Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Halik Wibowo Saputra dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 120 430 117. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas besar pengantar komputer software 2 dengan materi atau dengan program. Saya memilih dua mata pelajaran, yaitu fisika dan kimia. Untuk program yang pertama saya memilih mata pelajaran fisika dengan materi kecepatan, di mana kecepatan itu merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, di mana rumus kecepatan itu sendiri adalah jarak dibagi waktu. Untuk program yang kedua saya memilih mata pelajaran matematika dengan materi deret aritmatika atau baris aritmatika. Deret aritmatika atau baris aritmatika itu sendiri adalah jenis barisan dan deret bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Di mana rumus deret aritmatika itu sendiri adalah UN ditambah A plus N-1 dikali B. Untuk UN itu adalah suku ke N, dan A itu adalah suku pertama, dan B adalah selisih antar suku. Sebelum menjelaskan, saya ingin memberitahu, di sini saya membuat flowchart dengan draw.io. Jadi program tidak bisa berjalan seperti di Flowgorithm gitu. Ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan program yang pertama, itu fisika dengan materi kecepatan. Yang pertama-tama kita di sini masuk ke deklarasi library include IOStream. Selanjutnya lalu ke masuk fungsi utama, yaitu integer. Nah, lalu kita deklarasikan variabel integer n. Nah, di sini kan ada fungsi do. Fungsi do di sini untuk mengulang ketika user ingin meminta mengganti soal atau fungsi selanjutnya itu cout. Cout di sini untuk, yaitu saya membuat dua pilihan. Yang pertama yaitu saya menghitung kecepatan, dan yang kedua itu adalah menghitung jarak yang ditempuh. Lalu ada cout masukkan pilihan. Lalu in pilihan. Selanjutnya adalah cout jumlah soal yang diinginkan. Bila mana soal jumlah atau jumlah soal yang diinginkan ada 3, maka soal akan berjumlah 3. Nah, lalu masukkan atau in variabel n. Di sini saya menggunakan tipe data float dengan array v, s, dan t. Lalu selanjutnya adalah di sini saya menggunakan konsep perjalanan if, yaitu dengan pilihan sama dengan 1. Di sini saya menggunakan for dengan integer j sama dengan 1, j kurang dari n, dan j dan plus. Selanjutnya ada cout, masukkan jarak yang ditempuh, lalu in s sama dengan array j, cout sama dengan masukkan waktu yang ditempuh, in masukkan array t. Nah, lalu v sama dengan s dibagi t. Yang dimaksud adalah jarak dibagi waktu. Lalu perintah akan menampilkan atau cout menampilkan kecepatan hasilnya. Yang kedua di sini adalah percebangan else if dengan pilihan 2, yaitu menghitung ini tadi, jarak yang ditempuh. Saya menggunakan percebangan for dengan integer j sama dengan 1, j kurang dari n, dan j. Di sini saya atau user ketika ingin memasukkan atau terdapat keluaran atau cout perintah atau keluaran, yaitu masukkan kecepatan, in v atau array v, cout masukkan waktu tempuh. Di sini saya masukkan array t. Nah, di sini rumus dari jarak yang
jarak yang ditempuh itu sendiri. V sama dengan V dikali T. Maka Cout akan menampilkan jarak waktu yang ditempuh tadi. Bila untuk masuk ke fungsi else ini adalah bila mana di antara percebangan ini dan ini salah, maka perintah ini akan berjalan. Perintah else akan berjalan. Lalu ke fungsi selanjutnya adalah Cout. Apakah Anda ingin mengulang lagi? Jika ulang, ada pilihan R besar dan R kecil. Jika ingin mengulang, ketik ulang. Nah, di sini ada konsep percebangan while, di mana bila telah selesai menjalankan program, di mana ketika user ingin mengulang suatu soal, maka perintah tersebut akan mengulang kembali ke atas. Di sini. Selanjutnya yaitu flowchart. Di sini saya menggunakan draw.io, di mana logo oval ini menandakan memulainya suatu program. Selanjutnya adalah deklarasikan integer n dengan pilihan dan cara ulang. Di sini menginput pilihan, dan selanjutnya adalah menginput variabel n. Selanjutnya adalah variabel n dengan tipe data float dan array. Array di sini yang dimaksud adalah rumus dari kecepatan itu sendiri, ada V, S, dan T. Di sini merupakan konsep persebangan, ada if dan else if, di mana ketika memilih if maka perintah akan berjalan ke sini, ke for. Nah, for integer j sama dengan 1, j kurang dari n, dan j plus plus, di mana user sudah menginputkan s itu adalah jarak yang ditempuh dan menginputkan waktu tempuh. Lalu program akan berjalan menghitung kecepatan itu sendiri. Maka ketika user telah memasukkan jarak dan waktu, maka keluarlah hasil yang diinginkan. Selanjutnya adalah else if, di mana user akan menghitung jarak waktu yang ditempuh. Di sini menggunakan perulangan for. Integer j sama dengan 1, j kurang dari n, dan j plus. Di mana di sini user suruh menginputkan kecepatannya, lalu menginputkan waktunya. Lalu keluarlah jarak yang ditempuh. Bila mana user tidak ingin atau keduanya, user salah memasukkan keduanya ini, maka perintah else akan berjalan di sini. Di sini ada yang terakhir adalah konsep percabangan while. Bila mana user ingin mengulang, maka ketik R besar atau R kecil. Maka perintah akan berjalan kembali ke sini. Di sini saya akan mencoba demo program. Pilihan saya di sini memilih hitung kecepatan. Jumlah soal yang diinginkan. Saya memilih jarak waktu tempuh, misalkan 2 km. Waktu tempuhnya adalah 4 km. Waktu 4 jam maksudnya. Nah, maka kecepatan adalah 0,5. Jika saya ingin mengulang, maka tekan R. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan program kedua, yaitu dengan saya memilih mata pelajaran matematika dengan materi deret aritmatika atau baris aritmatika, di mana
Deret aritmatika itu sendiri adalah jenis barisan dan deret bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Di mana rumus deret aritmatika itu sendiri adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Di sini yang pertama-tama adalah kita deklarasikan library include iostream. Terus selanjutnya adalah masuk ke fungsi utama yaitu integer. Lalu selanjutnya kita deklarasikan integer n atau deklarasikan integer dengan variabel n, pilihan dan string ulang. Di sini sama saja yang sebelumnya tadi, menggunakan konsep percabangan do, yaitu atau salah, maksudnya perulangan do. Yang pertama yaitu untuk cout menampilkan menghitung suku ke n deret aritmatika, dan yang kedua adalah menghitung jumlah suku. Lalu selanjutnya ada cout masukkan pilihan, lalu sin pilihannya berapa gitu. Cout untuk jumlah soal yang diinginkan. Selanjutnya adalah saya menggunakan tipe data float dengan array A, B, M, UN, dan SN. Di sini saya selanjutnya ada konsep percabangan if dengan pilihan pertama yaitu ada integer J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N, dan J. Di sini selanjutnya adalah cout masukkan suku awal, Cin array A, cout masukkan beda suku, Cin B array B, cout untuk menampilkan masukkan banyak sukunya berapa, dan Cin array M. Lalu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Lalu muncullah atau cout lah sukunya keberapa. Lalu di sini ada else if, di mana pilihan kedua yaitu menghitung jumlah suku. Dengan if pilihan kedua, for integer J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N. Terus ada cout masukkan banyak suku, Cin array N, cout masukkan suku awal, Cin masukkan array A, cout masukkan beda suku, Cin array B. Di sini terdapat rumus dari ini sendiri, menghitung jumlah suku. Maka muncullah cout atau tampilan jumlah sukunya adalah berapa sekian gitu. Sampai di fungsi else, di mana ketika user telah salah di pilihan if dan else if, maka perintah else akan berjalan dengan cout pilihan tidak ditemukan. Lalu cout apakah Anda ingin mengulang? Jika ingin mengulang, ketik ulang. Sampailah ke perulangan while, di mana ketika user ingin mengulang, ketik n, maka ketik n, maka program akan kembali ke awal atau mulainya program. Lalu ketika tidak, maka tampil atau cout lah program Anda telah selesai. Selanjutnya saya menjelaskan flowchart-nya. Di sini dengan bentuk oval itu tandanya untuk memulai suatu program. Ada integer n, pilihan string dan string ulang, input pilihan, lalu input variabel n. Di sini saya menggunakan tipe data float dengan array A, B, M, UN, dan SN. Lalu selanjutnya di sini ada konsep percabangan if dan else if, di mana if ini untuk tadi yang pertama di sini. Ini di pertanyaan untuk menghitung suku ke n, dan yang kedua adalah else if menghitung jumlah suku. User diminta untuk memasukkan inputan A, lalu input B, M, dan
program akan berjalan menghitung sama dengan rumus yang sesuai. Maka ketika sesuai perintah, maka program akan mengeluarkan hasilnya. Lalu yang kedua adalah else if, di mana user suruh memasukkan inputan A, B, M, maka program akan menghitung sesuai dengan perintah user. Ketika benar, maka hasil akan keluar. Ketika user salah keduanya ini, maka program atau fungsi else ini akan berjalan. Sampailah ke fungsi while, di mana ketika user ingin mengulang program yang ini, maka akan ketiklah N akan kembali ke sini. Jika tidak, program akan selesai. Terima kasih. Kenapa saya memilih dua materi ini? Karena saya telah memahaminya sebaik mungkin. Bila ada kekurangan dalam presentasi atau penyampaian, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.